Coba bayangin, lo lagi enak-enak mancing di pinggiran Sungai Musi atau mungkin Batanghari. Udah dapet 2 ekor ikan gabus gede, rokok tinggal sebatang, santai. Tiba-tiba, lo dengar suara gemuruh yang bukan kayak petir, tapi kayak suara jutaan ember air tumpah sekaligus. Lo noleh ke sungai, dan dalam hitungan menit, air di depan mata lo bukan cuma surut, tapi disedot kayak air di bak mandi yang lo cabut sungatnya. Benar-benar ngilang ke dalam bumi. Gila gak? Air sungai yang jadi nadi kehidupan, tiba-tiba amblas ke lubang menganga di bawahnya. Ini bukan fiksi ilmiah guys. Ini adalah fenomena alam ngeri yang namanya lubang ambles alias sinkhole. Tapi kali ini dia menyantap sungai di Sumatera. Selamat datang di Tau Gak Sih Lo, tempat di mana fakta yang kita bahas seringkali lebih absurd dari imajinasi lo. Kali ini kita mau bongkar tuntas, apa jadinya kalau sungai-sungai besar di Sumatera itu disuntik lubang ambles. Jauh sebelum kita mengenal istilah sinkhole dari berita, legenda tentang air yang menghilang itu udah ada. Lo tahu nggak? Di beberapa budaya kuno, hilangnya air sungai secara tiba-tiba sering dikaitkan sama kutukan, ular raksasa yang haus, atau bahkan pintu gerbang ke dunia bawah. Di Sumatera sendiri, wilayah yang rawan banget sama kejadian kayak gini adalah daerah yang geologinya didominasi sama batuan kars. Nah, kars ini apa? Simpelnya gini, bayangin lo punya sebongkah gula batu yang super gede. Gula ini mewakili batuan kapur atau gamping, alias karst. Air hujan, apalagi di wilayah tropis yang intensitasnya gila-gilaan kayak Sumatera, itu bukan air biasa. Air hujan mengandung sedikit asam karbonat. Anggap aja kayak air teh yang lo pakai buat melarutkan gula batu itu. Lama-kelamaan, di bawah tanah itu terbentuk jaringan gua dan lorong bawah tanah yang ruwet. Kayak sistem drainase raksasa yang diciptakan alam. Nah, kalau di atasnya ada sungai mengalir, sungai itu sejatinya mengalir di atas atap dari gua raksasa ini. Ketika atap gua ini udah terlalu tipis, entah karena proses pelarutan yang udah berjalan ribuan tahun, atau karena beban di atasnya terlalu berat, ya udah, bruk, atapnya ambles. Sungai yang tadinya ngalir di permukaan, langsung biur, dialihkan masuk ke saluran bawah tanah itu. Makanya kelihatan kayak disedot. Ini bukan sulap, ini adalah geologi brutal yang lagi mempertontonkan kekuatannya. Sekarang kita masuk ke skenario paling horor, dampaknya ke ekosistem. Kalau lubang ambles ini terjadi di Sungai Musi, atau mungkin di area rawa-rawa yang jadi habitat endemik, yang pertama kena getahnya sudah jelas, ikan. Bayangin ini habitat ikan yang tadinya dalam dan luas, tiba-tiba berubah jadi air terjun ke bawah tanah. Jutaan ikan yang hidup di sana, dari ikan patin raksasa, gabus, sampai belida yang statusnya udah langka, akan terperangkap. Sebagian besar akan mati terhimpit lumpur dan air yang surut mendadak, sisanya mungkin ikut terseret ke dalam lorong gelap bawah tanah. Yang berhasil selamat pun bukan berarti hidup enak. Mereka akan terdampar di kubangan-kubangan kecil yang tersisa. Di sini, masalah lain muncul. Hipoksia alias kekurangan oksigen. Terus gimana dengan predator puncak kayak buaya muara? Buaya muara itu makhluk teritorial. Mereka bergantung pada kedalaman air dan lumpur untuk berburu dan bersembunyi. Ketika air sungai hilang, rumah mereka ikut hilang. Bayangkan, warga yang tadinya aman karena buaya ada di tengah sungai, tiba-tiba harus berhadapan dengan buaya lapar yang muncul di parit dekat rumah mereka. Ini bukan lagi bencana alam murni, tapi potensi konflik fatal antara manusia dan satwa liar yang dipicu oleh perubahan geologis mendadak. Sungai Sumatera bukan cuma tempat hidup buaya. Itu adalah jalan tol, sawah, dan sumber air minum bagi jutaan orang. Ketika sungai menghilang, efek dominosnya luar biasa dan cepat. Pertama, transportasi. Banyak sungai di Sumatera masih jadi jalur logistik utama. Kalau airnya amblas, kapal tongkang nggak bisa lewat, perahu nelayan nggak bisa bergerak. Ekonomi di sepanjang bantaran sungai langsung lumpuh. Kedua, pertanian. Sawah-sawah yang tadinya dialiri air dari sungai, kini kering kerontang. Petani yang bergantung pada irigasi alami akan gagal panen. Ketiga, infrastruktur. Coba lihat jembatan.
Jembatan itu dirancang dengan pondasi yang menancap di dasar sungai yang stabil. Ketika air di bawahnya hilang dan lubang ambles mulai terbentuk, integritas geologis di sekitar pondasi itu langsung terganggu. Jembatan bisa miring, retak, bahkan ambruk. Sampai di sini, mungkin lo mikir, ini kan fenomena alam aja, udah dari sananya. Betul, proses pembentukan kars itu alamiah. Tapi, tahu nggak sih lo, kecepatan dan keganasan lubang ambles hari ini sangat sering diperparah oleh tangan manusia. Bayangkan sebuah meja yang ditopang oleh tiang-tiang es batu. Di atas meja itu ada secangkir kopi. Selama air es batunya nggak diganggu, meja stabil. Tapi apa jadinya kalau lo pakai sedotan buat nyedot air es di bawah meja itu terus-terusan? Meja akan ambruk. Lubang ambles itu seringkali terbentuk ketika keseimbangan air tanah di bawah permukaan terganggu. Ketika perusahaan besar atau bahkan komunitas dengan pengeburan ilegal menyedot air tanah dalam-dalam dan dalam jumlah masif untuk industri, perkebunan, atau pertambangan, mereka sebenarnya sedang mengosongkan rongga di bawah permukaan. Air tanah ini adalah penopang alami bagi batuan di atasnya. Ketika penopang ini hilang, rongga gua di bawah jadi lebih rentan terhadap runtuh. Efek kedua, deforestasi. Hutan, terutama di kawasan hulu, itu adalah sponge alias spons alam yang menahan air hujan. Akarnya mengikat tanah. Ketika hutan ditebang habis untuk sawit atau kayu, tanah jadi gampang tererosi. Curah hujan yang turun langsung menghantam tanah yang gundul, membawa lebih banyak sedimen ke sungai, dan yang paling parah, mempercepat laju aliran air ke sistem kars di bawahnya. Di tahun-tahun mendatang, dengan perubahan iklim yang memicu hujan ekstrim yang lebih sering, dan dengan ekspansi industri yang terus menyedot air tanah, frekuensi kejadian amblesan diprediksi akan meningkat. Lantas, sebagai negara yang berada di cincin api dan punya geologi yang unik, apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya ada di pemetaan dan regulasi. Pemerintah dan peneliti perlu tahu persis di mana atap-atap gua yang tipis itu berada. Pemetaan ini bukan cuma buat tahu di mana lubangnya akan muncul, tapi juga untuk melarang atau membatasi aktivitas yang memperburuk kondisi di atasnya. Konservasi hulu. Menanam kembali hutan di hulu adalah investasi paling murah dan efektif untuk mencegah bencana ini. Pohon adalah penahan air terbaik. Mereka memastikan air meresap perlahan, bukan langsung menyerbu sistem gua di bawah tanah. Sungai yang disedot lubang ambles adalah metafora yang brutal. Ini adalah pengingat bahwa koneksi antara permukaan dan apa yang ada di bawah tanah itu rapuh. Ketika kita menggali terlalu dalam, mengambil terlalu banyak, dan merusak penahan di permukaan. Jadi, lo sendiri setelah tahu seberapa rapuhnya sungai-sungai besar di Sumatera, apa yang bakal lo lakukan? Coba deh share video ini ke teman-teman lo, biar mereka juga tahu ada bahaya nyata yang mengintai di bawah kaki kita, yang siap menelan sungai dan segala isinya, termasuk kehidupan kita. Jangan lupa kasih komentar di bawah. Menurut lo, apa sih sanksi yang pantas buat pihak-pihak yang secara sengaja merusak keseimbangan geologis kita demi keuntungan jangka pendek? Jangan lupa subscribe ke channel Tahu Nggak Sih Lu buat fakta-fakta mind-blowing lain yang wajib lo tahu. Sampai jumpa di video berikutnya.